Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah Masya Abdurrahman kita bisa melaksanakan sholat maghrib buka bersama, sholat tarawih, kemudian sholat tasbih dan sholat witir. Alhamdulillah, kita bersyukur kita puasa memasuki hari malam ke-7 ya, malam ke-7. Berasa. Alhamdulillah, kita bersyukur juga dengan tarawih yang Abah susun itu lebih enak tarawihnya. Jadi ke badan kita kalau yang ijazah dari guru itu lebih enak. Sholat tasbihnya juga kalau sendiri, waduh, ngantuk. Karena di Abah ini sholat tasbih disunahkan, dijamaahkan. Hanya malam Jumat di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita setiap tahun itu melaksanakan sholat tasbih 4 kali berarti ya, 4 kali pertemuan ya. Bersyukur dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman. Terima kasih pula kepada para ikhwan maupun akhwat yang sudah patuh dengan perintah Abah Guru bahwa di cabang-cabang ini dianjurkan untuk membuat yaitu sholat tarawih dan sholat tasbih. Kita ambil di malam Jumatnya saja. Jadi di hari-hari yang lain itu di masing-masing sholat tarawihnya. Kalau bisa pakai ajaran abahnya, bisa. Yang kayak tadi tuh. Karena itu ada ijazah dari guru. Kalau ijazah dari guru itu beda dengan tarawih yang lain. Makanya pada kesempatan ini kita ngadain kultum kuliah 7 menit atau lebih ya. Imam Qushairi salah satu ulama besar, ulama sufi. Beliau punya kitab namanya kitab tasawuf, namanya kitab Qushairiyah. Nah, Imam Qushairi ini pernah mengatakan, seorang ulama sufi ya, ulama sufi yang membela ilmu kesufian. Salah satunya ilmu sufi yang kita lakukan ini adalah torekoh. Jadi torekoh itu bagian dari ilmu tasawuf. Tasawuf itu kitabnya. Tasawuf itu kitabnya. Pengamalannya di torekoh. Maka kata Imam Qushairi ini dikutip dalam kitab Kifayatul Atiyah yang disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa orang beribadah kepada Allah itu harus dengan 3 ilmu. Pertama, ilmu syariat. Kedua, ilmu torek. Ketiga, ilmu hakikat. Jadi ilmu syariat, ilmu toreko, ilmu hakikat itu nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kesatuan. Jadi kalau orang pengen ibadah kepada Allah, untuk usul kepada Allah harus pakai 3 ilmu syariat, ilmu toreko, ilmu hakikat. Ilmu syariat itu ilmu yang dimana melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ilmu toreko itu ilmu mengikuti daripada jejak perbuatan, ucapan atau ahwalnya Rasulullah SAW.
Kalau hakikat itu yaitu pelajaran yang sudah usul kepada yang dituju. Ini kata Syekh Nawai Al-Bantani dalam kitab Kebetul Adiyah Sarah sampingnya. Kalau toreko yang kita pelajari, kan boleh dong berpendapat ulama sejamannya, ulama sekarang. Kalau Syekh Nawawi begitu. Jadi untuk beribadah kepada Allah itu harus pakai syariat, torekot, hakikat. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada ulama besar tadi Imam Qushairi. Belum mengutip tuh Syekh Nawawi Al-Bantani ngutip daripada pendapat ulama besar yang namanya Imam Qushairi. Imam Qushairi. Apa kata Imam Qushairi? Kulu syariatin, setiap atau semua syariat. Syariat itu apa sih? Amal zohir. Amal zohir kita nih syariat. Semua syariat itu kata Imam Qushairi muayyadatun bil hakikat. Setiap syariat, semua amal-amal syariat itu harus dikuatkan, muqayyadatun dikuatkan dengan hakikat. Kalau syariat nggak dikuatin tanpa hakikat, ini kata Imam Qushairi, Pak ghairu makbulin, maka amal-amal syariatnya kagak diterima. Ini bukan kata saya, ini saya ngutip Imam Qushairi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kebetul Adiyah salahnya tuh mengutip kata-kata Imam Qushairi. Jadi yang nama syariat itu harus pakai hakikat. Syariat itu yaitu hukum-hukum Allah. Sholat harus pakai ilmu syariat. Kata Syekh Sultan Aulia itu. Pokoknya rukun Islam yang 5 harus pakai ilmu syariat. Baca syahadat harus pakai ilmu syariat. Sholat 5 waktu harus pakai ilmu. Puasa Ramadan harus pakai ilmu. Zakat harus pakai ilmu. Kemudian haji harus pakai ilmu syariat. Tapi ilmu syariat tadi kata Imam Qushairi muqayyadah, harus dikuatkan dengan hakikat. Orang untuk sampai ke hakikat susunannya, prosesnya berapa dulu? Syariat, torekot, hakikat, mari. Jadi nggak ada orang ujuk-ujuk hakikat. Berarti dia harus pakai syariat. Nah, si syariat ini harus dikuatkan dengan hakikat. Kalau kagak dikuatkan hakikat, Pak ghairu makbul. Jadi amal syariat, amal sholat kita, puasa kita kagak diterima. Kenapa? Ya orang sholat raga doang, puasa raga, ya kan? Maka harus pakai hakikat. Orang untuk sampai ke hakikat harus toreko. Toreko itu harus ada mursidnya, harus ada di talqin baiat. Jadi orang sekarang nggak ngerti toreko. Toreko taunya zikir aja. Jadi toreko itu jembatan dari syariat ke orang kan tadi syariat harus dikuatkan dengan hakikat. Kalau kagak syariat tanpa hakikat berarti apa? Amal yang nggak diterima. Dia mau sholat sampai dia umur ajalnya kagak diterima. Kan orang-orang luar kan pada ngeyel kan. Wah nggak perlu hakikat sholat aja, coba aja. Ini ulama besar. Kalau Abah Hoir bilang apa? Orang syariat bahan belemen. Ternyata ada dalilnya Imam Qushairi. Kalau kata Ajeng Gaus apa? Serajin-rajinnya ibadah orang syariat mau diterima termasuk toreko. Karena kalau tanpa toreko sampai nggak ke hakikat? Nggak bisa. Jadi susunan apa? Syariat, torekot, hakikat, marifat. Berarti bertoreko itu hukum wajib nggak? Wajib. Nah, makanya ada kaidah fikih ma la yatimu fi wajibun bahwa wajib.
sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi jadi wajib. Makanya orang sekarang anti toreko kan? Anti toreko orang sekarang. Taunya dia puasa, sholat, zakat. Kenapa? Sampai di Indonesia lah, sampai orang-orang umum itu, kok taunya syariat doang. Penyebabnya apa? Di Indonesia khususnya nih, kiai-kiai, ustadz, buya, ajengan, itu ngajarin umatnya baru sampai syariat doang. Nggak pernah diajarin kata, bener gak? Kalau kita nggak masuk toreko nggak tahu. Toreko itu syaratnya harus talqin baiat. Kenapa harus bertoreko? Karena tadi ada ruh jismani, ada ruh hani atau ruh mudhof tadi. Kalau tidak masuk toreko, ya kan ruh mudhof tadi itu yang ke hakikat. Kalau di kita ada ilmu guru, amal guru, marifat guru, ada guru. Syariat, toreko, hakikat, marifat. Makanya toreko itu wajib. Jadi kenapa? Kok di kita lah di Indonesia, kok ketika orang dibilang toreko, dia anti. Ketika dibilang toreko, dia benci. Padahal masalah dia tanpa toreko diterima nggak? Kagak diterima. Kata dia doang diterima. Makanya hati-hati. Makanya kita harus berani nyampein. Jadi orang tanpa bertoreko bisa nggak ke hakikat? Aja. Baca buku gitu, baca kitab, wah nggak sampai ke hakikat. Nah, Imam Ghazali tegas bahwa setiap amal syariat harus dikuatkan dengan hakikat. Kalau nggak dikuatkan dengan hakikat, amal syariat tadi apa? Ghairu makbul, maka kagak diterima amalnya. Terserah mau benci, mau senang, mau tidak. Tapi ulama besar ini nggak mungkin ngomong yang kazab, ya. Nggak mungkin dong Imam Ghazali bohong. Ulama dulu bertoreko. Nggak ada ulama dulu nggak bertoreko. Bertoreko semua. Syekh Nawawi Al-Bantani bertoreko. Di Indonesia aja. Syekh Abdul Karim bertoreko. Yang ngarang kitab tafsir Jalalain bertoreko. Syarah daripada tafsir Jalalain Imam Shawi bertoreko kholwatiyah. Terserah mau toreko mana, yang penting ada mursyidnya. Semua bertoreko, hanya ulama sekarang yang tidak bertoreko. Benar nggak? Karena bertoreko itu bukan sembarangan. Dia harus ketemu guru talqin. Nah, setelah kita di aba guru, toreko itu bagaimana? Oh, toreko itu harus ada ketemu liko, mursyid atau badal talqin. Baru ditalqin lah, dimasukkan kalimat la ilaha. Ternyata la ilaha itu kalimat Islam. Orang luar Islam. Ketika asyhadu alla ilaha wa asyhadu Muhammad Rasul, yang ngasin siapa? Hah? Kalau kita kan Islam turunan. Ketika kita ditalqin raditu billahi robba wa bi ismihi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya kan? Wa raditu bi kasyan wasitatan ila Allah. Kan kita baca syahadat enggak itu? Asyhadu alla ilaha. Guru nyaksiin tuh. Nah dulu kita belum Islam, kata apa? Kita itu baru masuk Islam setelah ditalqin. Islamnya baru kafah itu. Kenapa dikatakan Islam kafah? Baru kita dilahirkan, kata Abah. Orang yang talqin baru itu baru Islam. Dulu kita ngaku Islam, benar nggak? Orang Islam. Makanya Islamnya di Indonesia itu ya udah puasa ya puasa, benar nggak? Puasa ini sebulan penuh udah. Tapi efeknya nggak ada, efek baiknya. Sholat ya sholat, tapi efek baiknya. Nah ketika kita udah masuk toreko di Abah, oh toreko itu ketika kita sudah ditalqin, yang ruh apanya nih? Ruh jismani itu ini pakai ruh jismani ini. Kan asal kita di alam lahut, namanya dipakein baju namanya ruh turun ke alam jabarut, dikasih baju alam jabarut, namanya kiswah itu baju, dikasih baju namanya rusultoni, turun ke alam malakut namanya ruhani atau disebut roh mudhof. Itu harus pakai ilmu toreko. Ketika sudah diturunin ke jasad, itu namanya ruh jismani. Ruh jismani itu udah ngantel nih.
di jasad, dia nggak ingat Allah, nggak mau bisa pulang lagi, keenakan. Makanya diutuslah ruh Nabi Muhammad SAW, jadilah Muhammad jasad. Ini kata Syekh Sultan. Tugasnya Nabi Muhammad, para nabi-nabi dulu, para rasul, tugasnya membuka mata hati umat. Karena dia keenakan tidur, goplah. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia lah, kebanyakan ulama ngajarinya apa? Berani nggak dia ngajarin toreko? Nggak ada. Dibilang apa? Makanya saya berceramah Pondok Pinang, bentar. Saya ceramah di Pondok Pinang. Kultum katanya. Kan orang-orang Pondok Pinang begitu. Syariat yang bener dong, yang bener loh. Gak usah toreko-toreko, karena dia nggak tahu. Karena selama orang itu bersyariat tanpa hakikat, amalnya kagak diterima. Mau benci, mau senang dengerinnya. Kata siapa? Ulama Imam Ghazali, kitabnya ada. Bahkan lebih galak lagi. Syekh Nawawi gitu, mengutip kata-kata ulama. Barang siapa yang bersyariat tanpa berhakikat, berarti dia selamanya apa? Pasik. Oh iya. Orang nggak berteriak kok pasik tuh. Bukan kata saya, kitabnya ada. Mantasara'a walam tahakoko. Kot tapasakot. Dia syariat aja tanpa hakikat. Hakikat kan harusnya ketemunya apa dulu? Toreko. Jadi yang menjembati antara syariat dengan hakikat toreko. Kenapa orang sekarang benci toreko? Jangan gaus, abah anom abah, termasuk abah wer lebih galak, dibelem sih orang syariat. Kita nggak boleh takut, harus berani sekarang. Nah sekarang orang disyariatin doang. Puasanya puasa syariat. Makanya orang toreko berpuasanya harus Robito Mursi. Kayak tadi Robito Mursi. Badan kita enak gak? Enteng gak? Ada yang ngantuk? Kekenyangan kalau ngantuk. Kekenyangan itu. Terus kata Imam Ghazali, kulo hakikat. Orang udah sampai hakikat nih. Orang toreko, syariat, toreko, hakikat, udah hakikat nih. Bagaimana kata Imam Ghazali? Kulo hakikat. Muqayyad tadi muayyadah. Sekarang muqayyad diikat. Kalau udah sampai hakikat nih, harus diikat dengan syariat. Kalau nggak diikat sama syariat, apa bilang? Gue rumah sul, kagak ada hasilnya. Ini kita toreko nih, ilmu guru, amal guru, marifat guru ya. Temu tuh marifat guru. Tanpa syariat, udahlah, gue punya abah, gak usah sholat. Abah udah nanggung punya akhirat, ya kan? Dia kagak sholat tuh. Ya secara ini bener-bener aja, tapi yang guru mahsul gitu. Dia nggak dapat hasil. Kalau kata mualim kan, orang mau pada bawa kulkas, bawa apa, rice cooker, mobil, dia mah nggak bawa apa. Dia udah sampai tuh hakikat. Karena hakikat tuh kalau kata Syekh Sultan, pertemuan antara ilmu syariat dengan ilmu marifat jadi ilmu hakikat. Kalau Syekh Sultan. Kalau Imam Ghazali tadi syariat, toreko, hakikat, ma'rifat. Berarti kalau orang sudah hakikat, kan banyak naksabandi tanpa sholat kan? Naksabandi nggak sholat. Jadi dia sholatnya apa? Kurang ada latifah. Latifahnya ditanam, dia nggak sholat syariat. Makanya apa? Kulu hakikat. Ya, kulu hakikat muqayyad. Muqayyad itu diikat di syariat. Kalau nggak diikat dengan syariat, Pak, gue rumah sulit, kagak ada hasilnya. Dia bener udah nyampe, tapi dia syariatnya kagak. Makanya jangan nyalain orang. Kalau belum nyampe hakikat, kan ada orang sampai hakikat dia nggak sholat, nggak sholat ini, rukun jasad. Maka dia abah harus sholat. Kenapa? Karena sholat itu syariat Nabi Muhammad dan syariat Allah. Dapatnya dari Isra Mi'raj. Karena kita di toreko, tapi sholatnya harus mi'raj. Kita belum mi'raj. Makanya kita roh muda kita ini Robito ke Mursi. Jelaskan dalilnya. Syekh Nawawi lebih galak lagi.
Waman tahakoko, barang siapa yang sudah nyampe hakikat, wala tasaroa, dia nggak bersyariat. Apa dibilang? Jindik, tau jindik? Jindik apa jindik? Jindik itu mendekatkan kekafiran. Nyaris jadi kafir. Terserah mau ente jadi jindik apa-apa. Udah di abah nih, udah ada latifah, nggak perlu sholat, latifahnya sholat, ya nggak apa-apa, silakan. Bener kok, tapi jindik mau, terserah. Ini kan nanti kan ada sholat toreko. Kalau sholat syariat itu diikat dengan waktu, 5 waktu. Kalau sholat toreko daim, tapi dia nggak ada gerakan. Nah itu orang udah sampai hake, tapi nggak diikat sama syariat. Kata Senawi, jindik loh. Ah, mau jindik apa mau pasik? Kalau pasik orang orang syariat tanpa hakikat, dia pasik selamanya. Pasti orang luar marah. Gua capek dong sholat 5 waktu. Ya capek. Orang ruhnya belum dihidupin, bener gak? Makanya ajangan gaus maupun abah Hoer lebih galak. Pokoknya orang sholat dibelum. Kita kalau belum tahu dalilnya, marah nggak gitu? Marah. Buset, gua sholat udah haji. Tapi kita nih orang belajar toreko wajib disampaikan nggak? Sampaikan, nggak apa-apa dia benci. Suatu saat dia akan nyari kita. Dibenci nggak apa-apa, sekali ceramah ya udah nggak apa-apa, ya kan? Dan sekarang kita orang toreko diem-diem aja, ketakutan. Jadi kita ngutip ulama aja, Imam Qushairi mengatakan setiap syariat harus dikuatkan muayyadah. Nah, tadi muayyadah itu pakai iya, muayyadatun. Kalau tadi hakikat muqayyad, hakikat harus diikat dengan syariat. Kalau nggak diikat syariat, guru mahsul, kagak ada hasilnya. Murid abah sholatnya latifah doang, boleh nggak? Boleh, silakan, tapi guru mahsul. Kalau kata mualim mah orang pada bawa-bawaan ke akhirat, dia mah kagak. Miskin di sananya. Kalau kita kan sholat, ternyata kata Syekh Sultan Aulia nih, ulama besar lagi, yang namanya ilmu itu ada dua, ilmu batin sama ilmu zohir. Ilmu batin sebutnya marifat, ilmu zohir itu syariat. Kalau urusan badan kita nih harus pakai ilmu syariat. Wudu pakai ilmu syariat, sholat pakai ilmu syariat, semua pakai ilmu syariat, rukun Islam yang 5 lah. Tapi ketika urusan ruh kita harus pakai ilmu marifat, kata Syekh Sultan nih, beda lagi. Makanya harus digabung lah antara syariat sama makrifat. Lahirlah kata Syekh Sultan yang namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat nggak bisa tanpa bertoreko. Berarti toreko wajib nggak? Wajib. Berarti kasihan nggak tuh orang mbak yang diumum? Kasihan. Tapi mereka benci sama kita. Toreko, syariat aja yang bener. Kalau kita balikin, ya kan banyak nih orang sholat taraweh, pasti benci nih denger kayak gini, benci orang. Ya berantem nggak jadi masalah, kita pakai dalil kok. Ada dalilnya, ada kata-kata ulama, bukan kata kita. Nyampein, makanya Abah bilang, kita alhamdulillah nih, di buku apa, di kuliah tarbiyah kan ada tuh. Alhamdulillah kita sudah punya silsilah kepada Syekh Sultan alias Abdul. Nah, makanya pertahankan ilmu toreko. Karena banyak orang yang nyinyir apa sih? Nyinyir apa sih? Benci. Tapi kita ke Syekh Sultan nggak? Sinis. Iya, skeptis lah bahasa keren. Orang benci sama toreko. Makanya saya bilang ulama-ulama di Indonesia nih sekarang-kadang ini nggak ada yang dia dari belajar kitab-kitab syariat suruh ke toreko, ada nggak? Nggak ada. Karena mereka nggak paham. Dia paham, tapi kan bukan mursyid. Dia belajar nih, toreko, tahu toreko. Tapi buat pribadinya aja dia nggak ngerti. Maka di Abah ini, makom Abah ini termasuk makom apa? Rasul. Wajib.
Abah itu wajib apa? Nyelamatin orang. Di antara kita yang sudah diselamatin. Tapi murid-murid apa yang di Ciputat, ya udah bandel, suruh pada taraweh, cuma Jumat aja bandel kan. Yang dikejar apa? Dunia sama molor. Ya sama tidur kan? Iya sama tidur. Padahal di Abah, ini kan Abah perintah. Pokoknya ajaran Abah setiap malam Jumat ada taraweh, ada witir, ada sembahyang tasbih. Itu perintah guru kan sih? Kalau bukan nggak perintah guru, kita ya ogah-ogahan kan. Karena ini perintah guru. Makanya Jawiyah Al-Huriyah kasih ultimatum dong. Nih lo cabang-cabang bikin, ya kan? Bikin taraweh terserah. Yang pentingnya yang Jumatnya aja. Karena kita ngelakuin setahun sekali. Sholat tasbih itu kan setahun sekali. Kalau hari-hari lain emang nggak tahu dah. Mungkin ada yang rajin ya, alhamdulillah. Ada. Ada yang udah malu. Paling minim seumur hidup sekali. Minimal. Dia minim. Sebelum mati. Mamu aja sudah tarawih mana? Akhirnya ketipu dunia juga dia sama pekerjaan. Hati-hati. Di Abah ini murid khusus. Jadi kita tahu bahwa orang syariat atau setiap amal syariat harus dikuatkan dengan hakikat. Tanpa hakikat si syariat tadi, guru makbul, amal kita nggak diterima. Kalau kata Rezal, kata siapa lu, gua sholat berarti nggak ada nilai. Ya nggak ada, orang jasad. Ruhnya hidup gak? Siapa yang bisa ngeruin ruh apa hidup ruh sekarang? Mursyid, bukan ustadz, bukan kiai, bukan buya. Itu harus berani kita ngomong. Ngaji syariat sampai kapanpun, jangan gak sampai dibilang sesat kan? Emang benar. Coba lah ngaji syariat terus. Ngaji syariat kata Buya Uci mah apa? Belum patul koribnya, belum sapinahnya, belum patul wahab terus. Itu syariat tuh ngajinya banyak. Di Toreko kita cuma 2, bawa kebodohan sama dosaan diterima, dikasih sama apa? Dihidupin nggak rugi kita? Hidup roh muda kita nyantel. Ya, jadi paham kan? Jadi kalau ada orang nanya Toreko pesimis, ya kasih jelasin begini. Kalau orang Toreko dia udah sampai hakikat tanpa syariat, berarti apa? Guru mahsul, nggak ada hasilnya. Sholatnya sholat latifah. Di latifah aja sholatnya, nggak ada hasilnya tuh. Nah, tapi di Abah itu bahwa sholat itu tetap harus pakai gerakan. Pakai rukun sholat yang 13, ada yang 12 ya kan. Harus pakai itu rukun taulid, fi'li, qalbi. Dipakai di Abah. Andai ada murid Abah yang pakai sholat latifah doang, ya mangga silakan. Berarti tanggung jawabnya sendiri. Guru masuk nggak terbawaan. Tapi lihat suatu saat murid Abah akan sadar. Karena banyak murid-murid seperti itu nggak sholat. Karena ada ini nih. Nanti suatu saat ikhwan maupun awat akan ngalami seperti itu. Tapi jangan disalahin. Biar Anda merasakan nama Abah dirasakan ada sholat seperti itu. Tapi suatu saat dia akan kembali ke makom syariat. Makanya saya kuatin seperti ini. Setiap syariat harus dikuatkan dengan hakikat. Tanpa syariat, tanpa hakikat, amal kita kagak diterima. So tau lu, emang lu Allah gitu kan orang luar mah. Emang lu Allah, emang lu siapa? Ya buka aja kitabnya. Nah, orang udah sampai hakikat tapi tanpa diikat dengan syariat, guru masuk nggak ada hasilnya. Kan banyak murid apa seperti itu, udah tanggung jawab apa dunia akhirat, ada nggak sholat nggak puasa, ada sampai sekarang masih ada orang-orang. Karena udah ditanggung jawab dunia akhirat. Ini mah biar paham aja, sharing. Ntar ada murid-murid apa seperti itu. Tapi Anda jangan nyalain dulu. Nanti suatu saat Anda dikasih kayak gitu gimana? Tapi pasti murid Abah balik lagi ke syariat. Dia akan dikasih sadar sama Abah. Dia suruh jalan dulu gitu loh. Lu rasain Toreko seperti itu.
Nanti suatu saat ketemu perjalanan di Abah seperti itu, ikutin aja kata guru. Nanti guru akan bawa nih. Sekarang hilang nih kita baca Quran. Nanti guru akan bawa tuh. Taunya kita suruh wirid Quran. Abah ngegerakin, baca Quran. Bisa 10 hari atau 5 hari, 2 hari bisa tamat. Jadi kita jangan bilang, wah, kok kita nggak boleh baca Quran? Udah la ilaha illallah dulu, zikir Abah. Nanti suatu saat Abah nyuruh ke situ tuh. Nyuruh ke situ. Tiba-tiba kita baca Quran terus aja jadi wiridan tuh. 2 hari 3 hari tamat. Nanti dibikin lagi tuh. Kan yang memperjalankan ruh kita siapa? Guru roh mudok itu. Kita nih roh mudok di jalan sama guru. Jadi jangan dibilang, wah aneh dia nggak sholat. Kalau kita ngomong gitu, kita yang kena. Kalau kita yang kena, gelapakan lagi. Artinya nanti biar kagak ada apa namanya prasangka. Jadi bahwa kita itu setelah ditakin, ruh kita dihidupin mudof. Ketika mudof, berarti yang gerakin roh mudof kita siapa? Guru. Makanya Abah sholat asar 1 rakaat ya. Mau disalahin? Salah nggak secara syariat? Salah. Apa ada yang bilang subhanallah, ada nggak? Mungkin itu ngalami. Jangan serah mau nyalain guru, salahin guru. Salahin aja guru. Kan Mu'alim tadi juga bilang, Abah Hoer sholat isya cuma 3 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kalau kita mau belum bisa kayak gitu, benar nggak? Kita mah tartih. Ya terserah itu mau pilih yang mana, karena ilmu dalaman kita udah dikasih. Katifa qalbi rusiri hobi apa nafsi kolak. Burokobah hadiah maya akro arabia. Kalau udah tahu 10 latifah, ngaji nih 10 latifah atau 7 lah. Kita lalu mau zikir mana lagi? Nanti suatu saat Abah akan bawa kita tuh. Karena sudah jadi Zuhair Batin Muhammad, baca tuh Quran sebagai napak tilas kamu, ya kan? Akhirnya Quran baca aja. Kok ini mau baca Quran mulu nih? Kan pertama dibilang apa? Jangan baca Quran dulu, itu buat orang yang sempurna. Amalin dulu yang dari kasih guru. Belum diapa-apain udah ditolak dulu. Padahal menzikir aja dulu lah. Ilallah. Satu saat Abah akan bawa kan. Kan kata Abah kalau sudah sampai sempurna 7 latifah, apalagi muraqabah, balik lagi kan ke syariat. Nanti guru ngarahin ke syariat tuh. Gitu loh, paham nggak? Jangan dibilang udah jangan baca Quran dulu, la ilaha illallah dulu, karena itu dalamnya Quran sama zikir. Udah ditentang, akhirnya apa? Terhijab. Nanti suatu saat nih Iwan akan dibawa ke situ sama Abah. Karena apa? Udah Zuhair Batin Muhammad. Balik lagi ke Quran. Nabi Muhammad dapat wahyu 30 juz kan? Balik lagi, set. Balik lagi nanti, set. Lihat aja. Nanti ada gerakan dari Abah tuh. Taunya kita baca Quran aja. Nah, karena kan belum 10 hari belum ya? Belum. Siapa tahu suatu saat Abah akan bawa kita 10 hari yang kedua atau 10 hari yang terakhir. Jadi yang saya katakan itu bukan berarti saya ngelarang. Fokusin dulu ke Abah sekarang ngaji 7 latifah muraqabah udah paham nih. Makanya saya jelasin tuh di video-video itu apa. Kalau sudah paham itu, kita mau ngapa lagi? Turun lagi ke syariat kan? Nanti Abah bawa tuh Quran baca. Setelah Quran itu baca, nanti baru dikasih paham takwil, bukan tafsir lagi. Kok nama ya Solomin ibadi tiba-tiba mursyid, ya kan? Kok ketemu alamat Allah? Kok ini yang mursyid? Kok ini mursyid? Kok ketemu mursyid? Semua akhirnya pergolakan di Quran itu Allah Muhammad Mursyid, Allah Muhammad Mursyid, atau Allah Muhammad Adam. Kalau Adamnya kita, nah Muhammadnya siapa? Kalau sekarang ini
Mursid kemuhammadan, ilmu kemuhammadan ada di abah. Orang luar kagak tahu nggak? Ilmu kemuhammadan, insan kamil mukamil. Kalau ngaji di abah itu pasti kita jadi insan kamil mukamil, karena udah ada dasarnya, landasannya. Lah orang luar, penceramah luar mau bilang insan kamil mukamil, bagaimana? Kita ada nggak insan kamil mukamil? Ini dasar landasan nih. Kapal harus ada landasan nggak? Rokoba, dia Mayak Robia, ada sholawatnya. Kita sering baca Jumat Kliwon kan? Nah, insan kamil. Bagaimana ente mau dibilang insan kamil mukamil? Landasan ada nggak? Makanya penceramah luar, dia ketika ceramah bahwa puasa ini menjadi insan kamil mukamil. Dari mana landasannya? Lah puasanya aja masih syariat. Kan belum puasa toreko. Tahu bukan puasa toreko? Matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa. Itu bilang puasa khusus. Kalau puasa orang awam, puasanya dari fajar sampai buruk. Buka ya mangan apa aja dimangani. Akhirnya kemerkaan. Wareg. Itu puasa orang awam. Kalau puasa orang khusus, puasa toreko, jaga Robito. Karena kita nggak bisa jaga. Makanya Robito mursi, itulah orang toreko. Ketika puasa orang marifat, beda lagi. Sedetik aja dia lupa dengan Allah, batal. Kita belum nyampe ke situ. Kita baru proses puasa khusus. Puasa toreko itu puasanya sukut, diem. Jadi bukan puasanya itu orang toreko itu bukan di bulan Ramadan aja. Syawal sampai terus ya puasa. Dia puasanya itu ngejaga akhlak-akhlak yang jelek. Jadi puasa toreko itu ada kitabnya namanya Siril Asror. Ada daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Dan mudah-mudahan dengan kultum lebih dari 7 menit ya. Ini saya masukin di channel Ustaz Jakatori biar nyebar itu loh. Jadi ulama sekarang cuma ngajarin syariat, ngajarin torekonya ogah, bener nggak? Mudah-mudahan kita yang sudah bertoreko istiqomah, yakin nih pelajaran yang di abah itu benar, ya. Jangan ada ragu. Ini murid abah suruh sholat taraweh kesini aja banyak alasan, tau nggak? Apa sih yang dicari? Cuma seminggu sekali ya, bener nggak? Alasannya ini, alasan ini. Wah, kata taraweh sunnah begitu. Beda, kalau yang di abah itu ada ijazah. Kalau di luar kan ijazahnya ada nggak? Allah masalah ijazah nggak? Di abah mah ada. Itu tadi tuh doa mursyid itu, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulana. Rasulah itu paktubna ma'asyahidin. Ma'ar rasul itu, ya Allah kami sudah beriman apa yang sudah turunkan oleh engkau, kami mengikuti ar-rasulnya. Sekarang Nabi Muhammad aja udah nggak ada, sahabat nggak ada, tabiin nggak ada. Siapa? Al-ulama warasatul. Nah siapa ulama sahabat sekarang? Ar-rasulnya itu siapa di kita mah? Syekh Abdurrahman. Faktubna masyahidin. Kalau gitu ya Allah saksikanlah, tulislah aku sebagai saksi. Itu kan nggak ada di luar mah doa mursyid itu. Itu doa mursyid loh. Watabana rasulah. Nah rasulah itu. Faktubna ma'asyahid. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin. Jangan ada pikir-pikiran lain lah. Pokoknya Kamis malam Jumat 3 kali lagi datang ke sini. Sholat tasbih berat gak sih? Biasa aja kan? Ini banyak kan ikhwan itu membayangin sholat tasbih 23 rakaatnya itu. 23. Makanya iwan-iwan yang nggak patuh harusnya mereka tobat. Harus tobat tuh. Iwan-iwan yang nggak patuh nggak datang nih. Kan ini majlis sudah diresmin belum? Udah. Bagian dari Jawi ya. Berarti ajaran abah ada nggak di sini? Ada. Ketika murid-murid abah nggak patuh, tobat lo. Syekh Sultan bilang, untuk sekarang ayo segera minta ampunan kepada Allah dengan cara tobat, yaitu masuk ke toreko dari jalannya para guru-guru mursyid. Ini yang kita jalanin ajaran guru mursyid gak? Guru mursyid. Sholat tasbih.
Di luar ada nggak? Nggak ada. Lah murid Abah, lu udah dapat ilmunya, ngapa ogah-ogahan? Takut amat diminta bayaran sih. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah nih. Karena ini ajaran Abah Guru. Saya berani nyampein seperti ini, ada dalilnya gampang. Usaha syariat marah buat tabuk pakai kitab tuh, ada kitab. Ya pasti marah mereka. Emang lu Allah gitu kan, orang-orang yang streaming begitu. Emang lu Allah tahu. Makanya ngomongnya jangan kita, kata ulama. Ulamanya siapa? Kan udah dalilnya jelas tuh. Kalau mereka nggak percaya, terserah. Karena kita sudah masuk tenggelam ke dunia toreko. Bener gak? Dan kita udah masuk ke dalam toreko, masa kita dakwanya cuma di kalangan ikhwan doang, di luar berani jedet gitu. Kan ramai tuh. Ini mah ceramah setiap puasa. Man soma Ramadana, imanan wa ihtisaban. Gufiro ma taqaddama min. Imannya gimana? Man soma Ramadana, imanan, karena iman itu harus ditanam nggak? Coba, iman ada. Ini kalau kita ada nggak? Alif lam ha ismu zat ada nih iman. Ya, kalau di luar pasti begitu. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Nah, ihtisab itu hanya buat Allah doang ikhlas. Kita udah bisa ikhlas belum? Ya, makanya ngaitin ke guru. Baru gofiro atau kodama minta dosa-dosa kita yang terdahulu ampuni. Alhamdulillah. Makanya kita belum mampu, udah kaitin sama guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.